Pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang anjuran kaya menurut Islam, mendatangkan kecukupan dan ketenangan hati, keutamaan sedekah bagi datangnya rezeki. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Kali ini Buka Mata Buka Hati ingin mengajak pemirsa mendalami perihal anjuran kaya menurut Islam. Dalam pengertian secara umum, kaya berarti memiliki harta, atau lebih spesifik lagi, kaya berarti banyak uang. Dalam Islam, walaupun tidak tertulis secara tegas, namun setiap orang dianjurkan untuk menjadi kaya. Namun Islam menempatkan harta dalam posisi yang netral. Kaya bukan sesuatu yang tercela atau juga menjadi yang terpuji, melainkan pemilik harta itulah yang menjadikan harta berubah menjadi fitrah atau anugerah. Islam membenarkan harta sebagai penyangga dalam kelancaran dalam menjalani hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kami serahkan harta-hartamu kepada orang-orang yang bodoh, harta yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu sebagai pokok kehidupan." Quran Surat An-Nisa ayat 5. Bahkan dalam beberapa ayat seperti dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 8 dan Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan harta dengan lafaz al-khair yang berarti kebaikan. Arti tersebut mengisyaratkan adanya sebuah hikmah dan rahasia kebaikan dalam harta. Oleh karena itu janganlah takut terhadap harta, namun yang harus ditakuti akan membawa kemana harta yang kita miliki tersebut. Karena harta bisa melalaikan kita untuk beribadah, sebaliknya ketika kita tidak lalai dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta kekayaan kita akan dijadikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Ayat tersebut menegaskan jika kita lalai karena harta, Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang merugi dan status harta menjadi fitnah. Untuk itulah, jika kita sudah bisa menempatkan harta dengan baik dan memahami berada di mana posisi harta dalam hidup kita, atau kita tidak mendewakan harta, maka setiap muslim sudah bisa melangkah lebih jauh dalam mencari harta. Bahkan jika memungkinkan, carilah harta tersebut untuk menjadi seorang muslim yang kaya. Dan banyak alasan bagi seorang muslim untuk menjadi kaya. Pertama, dengan menjadi orang kaya, berarti kita bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Baihaqi. Dengan kekayaan, seseorang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Ia bisa berkontribusi dengan hartanya untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Ibadah sosial seperti ini tidak bisa diremehkan. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebutkan, membantu seseorang yang membutuhkan pahalanya melebihi itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Inilah perjuangan kemuliaan tersendiri yang harus disadari dan disambut oleh orang-orang kaya. Alasan kedua, dengan menjadi kaya akan menjauhkan diri dari efek negatif kemiskinan. Rasulullah SAW sejak dini mengajarkan pada kita untuk menjauhi kemiskinan. Dalam doa-doa beliau senantiasa disyaratkan mengarah pada kekayaan dan terlepas dari kemiskinan. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa pada 2 hari raya. "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ketakwaan, harga diri, kekayaan, dan petunjuk." Hadis riwayat Tabrani. Ketika seorang muslim menjadi kaya, maka ia akan menjauhi bahaya dari kemiskinan. Efek negatif dari kemiskinan sangat dahsyat, orang tersebut bisa tipis dalam agamanya, lemah akalnya, dan hilang kewibawaannya. Bahkan bisa lebih buruk lagi karena orang-orang bisa saja meremehkannya. Alasan lainnya yang mendorong seseorang muslim harus menjadi orang kaya adalah banyaknya amal ibadah dan anjuran Islam yang membutuhkan dana besar. Banyak amalan syar'i yang membutuhkan banyak uang untuk melakukannya seperti haji.
Lihat saja di zaman sekarang ini, biaya untuk menunaikan haji sangat tinggi. Untuk membayar transportasi hingga tiba di Tanah Suci membutuhkan puluhan juta rupiah. Dan pendanaan sebesar itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekayaan melimpah. Selain amalan wajib seperti haji yang membutuhkan dana besar, masih banyak amalan lain seperti amal sunnah yang dianjurkan Islam dan membutuhkan dana besar untuk bisa menjalankannya. Dan yang paling dekat dalam kehidupan kita yaitu menuntut ilmu. Amalan sunnah tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit jika ilmu yang kita inginkan lebih tinggi. Biaya sekolah khusus dengan menitik beratkan agama hampir bisa dipastikan harganya lebih mahal dari sekolah biasa. Belum lagi untuk mencari ilmu lainnya sebagai penunjang ilmu agama yang juga membutuhkan dana cukup banyak. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang kaya. Bahkan jika kita bercermin pada apa yang dilakukan Umar bin Khattab dalam mengenalkan amal sunnah pada anak-anaknya yaitu berenang, menunggang kuda dan memanah, pada zaman sekarang hampir bisa dipastikan harus mengeluarkan dana yang besar. Alasan lainnya dari Islam yang menganjurkan seorang muslim harus menjadi orang kaya adalah melarang kita meninggalkan generasi yang miskin. Islam tidak menyukai jika para orang tua yang tidak meninggalkan harta yang cukup pada keturunan atau anak-anaknya. Jika mereka meninggal dunia, keturunan yang ditinggalkannya tidak boleh dalam kondisi lemah, apalagi meminta-minta kepada orang lain. Dengan kata lain, orang tua harus meninggalkan harta warisan yang cukup bagi keturunan kita yang akan datang. Jika memungkinkan, bukan hanya sekedar kaya, tapi kaya raya. Sehingga beberapa generasi bisa aman menjalani hidup. Nah, pemirsa, dari penuturan di atas cukup jelas bahwa Islam sangat menganjurkan seorang muslim untuk menjadi kaya. Namun harus disadari pula di mana tempat harta tersebut digunakan. Sehingga harta tersebut tidak menjadi fitnah dan sebaliknya menegaskan agar harta tersebut merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus bisa menambah lagi keimanan kita. Selanjutnya, ikuti bagaimana cara untuk mendatangkan kecukupan dan ketenangan hati. Tetap di Buka Mata, Buka Hati.